Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani, NPM 2023 1050656 dari kelas R3H. Di sini saya ingin membacakan atau memaparkan hasil review tugas video yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan metode self-directed learning. Baik, jadi yang pertama itu ada aspek yang direview, ada interaksi yang sistematis dan produktif antar pendidik, peserta didik, dan antar peserta didik. Di sini catatan reviewnya adalah self-directed learning tetap menghasilkan interaksi yang sistematis dan produktif karena meskipun peserta didik mengambil peran aktif dalam pembelajaran, pendidik tetap dibutuhkan sebagai fasilitator. Contohnya yang ada di video itu saat peserta didik konsultasi tentang project plan mereka kepada pendidik. Selain itu, self-directed learning juga mendorong interaksi antar peserta didik melalui diskusi kelompok dan project kolaboratif. Yang kedua itu adalah pemberian inspirasi positif bagi peserta didik, yaitu dengan memberikan kebebasan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka. Self-directed learning dapat memberikan inspirasi positif yang mendalam dan mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan potensi diri mereka. Yang ketiga itu adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, dan aman dalam proses pembelajaran. Di sini catatan reviewnya adalah self-directed learning memiliki potensi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, dan aman dalam proses pembelajaran. Namun, untuk memastikan bahwa SDL benar-benar menciptakan suasana yang menyenangkan dan aman, peran pendidik itu sangat penting. Pendidik harus menyediakan dukungan yang tepat, seperti memberikan umpan balik, memastikan bahwa peserta didik merasa dihargai dan didorong untuk berkembang tanpa merasa ditekan atau tertekan. Dengan demikian tuh SDL tuh bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya produktif, tetapi juga menyenangkan, gembira, dan aman. Yang keempat itu mengakomodir keberagaman peserta didik, seperti gender, budaya, keyakinan, bahasa setempat, dan karakteristik individual. Self-directed learning memiliki potensi besar untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik, baik dalam hal gaya belajar, minat, kecepatan belajar, maupun latar belakang pribadi mereka. Karena di self-directed learning ada penyesuaian gaya belajar individu yang fleksibilitas dalam kecepatan pembelajaran. Dan dalam SDL itu siswa diberikan pilihan topik yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Selain itu, SDL sangat mendukung keberagaman peserta didik karena memberikan ruang bagi perbedaan individu dengan cara belajar, minat, kecepatan, dan kemampuan. Untuk memaksimalkan potensi ini, pendidik perlu menyediakan dukungan yang fleksibel dari berbagai sumber daya dan lingkungan yang mendukung agar setiap peserta didik bisa merasa dihargai dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang kelima itu mendorong peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan tingkat kesulitan yang tepat. Self-directed learning dapat mendorong peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan menghadirkan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau tingkat kemampuan siswa. Namun, pendidik itu perlu memberikan dukungan kayak memberikan panduan dalam menetapkan tujuan realistis. Jadi kayak pendidik itu mengarahkan siswa untuk membuat tujuan yang realistis yang bisa dicapai. Kemudian menawarkan umpan balik yang sifatnya membangun. Lalu menyediakan sumber daya yang dapat diakses oleh peserta didik untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Dengan dukungan yang memadai, SDL dapat mendorong peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dengan tingkat kesulitan yang sesuai, sehingga mereka itu bisa berkembang secara optimal. Kemudian yang keenam itu memotivasi keaktifan peserta didik untuk mampu mengungkapkan keberanian dan gagasan yang dimiliki. Self-directed learning dapat memotivasi keaktifan peserta didik untuk mengungkapkan keberanian dan gagasan yang dimiliki. Secara keseluruhan, self-directed learning itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan berani mengungkapkan ide mereka. Kebebasan untuk memilih topik dan refleksi diri. Kemudian dukungan dari pendidik dan teman sebaya itu berperan penting dalam membangun keberanian dan keaktifan peserta didik dalam berbicara dan mengemukakan
gagasan mereka di kelas. Yang ketujuh itu memonitoring hasil pencapaian peserta didik. Meskipun dalam self-directed learning, peserta didik memiliki kontrol lebih besar terhadap pembelajaran mereka sendiri, tapi ada berbagai macam cara buat pendidik untuk memonitor pencapaian hasil belajar mereka, yaitu bisa melalui refleksi diri, penilaian mandiri, pemberian umpan balik dari pendidik, dari gurunya, atau kayak mentoring dan bimbingan individual gitu tentang project plan mereka. Kemudian yang ke-8 itu memberikan ruang berkembang yang positif dalam segi fisiologis dan psikologis. Dalam self-directed learning dapat memberikan ruang untuk perkembangan yang positif baik secara fisiologis maupun psikologis. Karena di SDL itu mendukung kemandirian dan kebebasan dalam memilih jalur pembelajaran, juga pengembangan keterampilan individu atau masing-masing peserta didik siswanya. Pendidik itu dapat menciptakan ruang belajar yang tidak hanya mendukung perkembangan akademik, tetapi juga kesehatan mental dan fisik dari peserta didik itu sendiri. Contohnya itu pendidik tuh bisa mengajarkan peserta didik untuk mengatur waktu layar mereka dan menghindari penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur untuk menjaga kualitas tidur mereka. Kemudian itu yang ke-9, keefektifan media pembelajaran dalam mendukung pengaplikasian metode yang digunakan. Keefektifan media pembelajaran dapat mendukung self-directed learning, terletak pada kemampuan pendidik untuk menyediakan sumber daya yang fleksibel dan interaktif dan dapat mudah digunakan oleh siswa, sehingga dapat memungkinkan siswa untuk mengolah, mengatur, dan mengevaluasi pembelajaran mereka secara mandiri. Yang ke-10 itu ada penampilan berpakaian. Di dalam video yang sudah saya tonton tuh sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang cara berpakaian dalam self-directed learning, tetapi penampilan berpakaian dalam SDL itu sebaiknya disesuaikan oleh tujuan pembelajaran dan lingkungan yang ada, dan disesuaikan tentunya harus sopan dan rapi. Yang ke-11 itu ada kewibawaan. Dalam self-directed learning, kewibawaan pendidik bukan berarti mengontrol atau memaksa peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah tertentu, tetapi lebih pada menyediakan dukungan, arahan, dan motivasi yang membantu peserta didik agar peserta didik itu merasa diperdayakan, mereka tuh merasa dibutuhkan, kemudian bisa agar rasa percaya diri peserta didik itu bisa tumbuh dan mereka tuh bisa bertanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. Jadi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. Kemudian yang ke-12 itu ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi pendidik dalam self-directed learning itu berperan penting dalam memastikan bahwa peserta didik bukan hanya menerima informasi, tetapi juga merasa didukung dan diberdayakan dalam proses belajar mereka. Jadi mereka tuh harus merasa dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Pendidik yang efektif dalam berkomunikasi dapat membantu peserta didik merasa lebih percaya diri. Kemudian peserta didik itu jadi memiliki keberanian untuk mengatasi hambatan yang sedang mereka hadapi dalam proses pembelajaran itu. Dan mereka tuh bisa mengolah pembelajaran mereka secara lebih mandiri dan efisien. Kemampuan komunikasi dalam self-directed learning itu sangat penting untuk mendukung berbagai aspek dalam proses pendidikan. Baik itu berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan sumber belajar, dengan mentor atau pendidik, dengan pembelajar lain maupun dalam konteks digital. Keterampilan komunikasi yang efektif akan membantu peserta didik dalam mengelola nilai dan menyampaikan pembelajaran mereka. Kemudian yang ke-13 itu ada efektivitas waktu. Efektivitas waktu dalam self-directed learning itu sangat bergantung pada kemampuan individu untuk mengatur, mengolah, dan menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Jadi siswa itu
diterapkan. Dalam self-directed learning itu siswa tuh dibebaskan dalam merancang project plan mereka sendiri, dan mereka tuh juga harus bisa mengatur atau memanage waktunya masing-masing. Oke, kemudian masuk ke tahap refleksi. Di sini pertanyaannya adalah, menurut saudara, apakah model atau metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling jika ia berikan tema yang sesuai dengan model atau metode tersebut? Jika tidak, berikan alasannya. Di sini jawaban saya adalah iya. Self-directed learning itu dapat diterapkan dalam layanan bimbingan konseling. Self-directed learning itu dapat membantu klien untuk mengembangkan kemandirian, meningkatkan kesadaran diri, dan memperkuat keterampilan untuk mengolah tantangan hidup mereka. Jadi di SDL itu nantinya konselor tuh akan berperan sebagai fasilitator yang membantu klien untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan mereka. Kemudian konselor itu juga akan membantu merancang strategi pembelajaran atau pengembangan diri mereka. Jadi konselor itu hanya sebagai fasilitator yang mendorong, yang memberikan motivasi. Selebihnya langkah yang akan mereka ambil itu ya itu tergantung diri klien itu sendiri gitu. Dan itu sesuai dengan bidang konseling sih, karena kan konselor tuh tugasnya tuh hanya membantu, mendorong agar individu itu memiliki keberanian dan kemandirian untuk mengentaskan masalah mereka sendiri. Kemudian SDL atau Self-Directed Learning itu memungkinkan klien untuk lebih aktif dalam proses penyelesaian masalah dan pertumbuhan pribadi mereka. Tema yang sesuai menurut saya itu adalah mengenali dan mengelola emosi yang bijak. Jadi nanti klien akan belajar untuk memahami, mengenali, dan mengelola emosi mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu, apa yang saudara rasakan ketika menonton video tersebut? Setelah menonton video tersebut tuh, saya tuh jadi merasa kalau self-directed learning itu sangat bisa mendorong siswa untuk lebih aktif dan lebih bertanggung jawab dalam perkembangan diri mereka. Karena di video itu lebih fokus ke siswa yang belajar dan mengerjakan proyek mereka sendiri dalam pembelajaran. Jadi benar-benar tanggung jawab dari proyek mereka tuh ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi saya merasa kayak, oh SDL tuh benar-benar bagus buat menumbuhkan kemandirian peserta didik. Namun di sini yang jadi masalah kan tidak semua peserta didik memiliki rasa kemandirian dan bertanggung jawab. Jadi kayak kalau misalkan mau menerapkan SDL juga sebagai pendidik, kita tuh langkah pertama tuh harus membuat kesadaran siswa tuh bangun akan tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan SDL tuh juga memiliki kelemahan sih ya, karena buat siswa yang emang udah mandiri dan merasa bertanggung jawab, mereka pasti akan bisa mengerjakan plan project mereka tuh dengan tepat waktu. Tapi kan nggak semua karakter siswa begitu. Jadi kayak ada siswa yang mungkin kayak rasa tanggung jawabnya tuh kurang, jadi kayak mungkin suka menunda-nunda, jadi sehingga proyeknya itu tersingkirkan, dia tuh nggak fokus ke pembelajaran mereka sendiri. Nah, mungkin kalau ada siswa yang kayak gitu, peran pendidik, peran konselor itu yang sangat dibutuhkan sih. Bagaimana pendidik itu bisa membantu, memotivasi, dan mendorong siswa agar kesadaran mereka tuh akan tanggung jawab tugas mereka tuh bisa tumbuh. Selanjutnya adalah bagaimana sikap saudara setelah menonton video pembelajaran tersebut terhadap layanan BK Klasikal. Self-directed learning menekankan pentingnya kemandirian dalam proses pembelajaran. Dalam konteks bimbingan konseling klasikal, hal ini bisa menjadi nilai tambah. Jika siswa ditekankan untuk menjadi lebih mandiri dalam proses konseling, mereka mungkin akan lebih termotivasi untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, menetapkan tujuan pribadi, dan mencari solusi atas tantangan yang sedang mereka hadapi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah apa yang dapat saudara lakukan jika menjadi guru BK atau konselor sekolah setelah memahami pengaplikasian model atau metode pembelajaran yang baru saja saudara simak melalui video. Jadi sebagai guru BK atau konselor sekolah yang memahami pengaplikasian self-directed learning,
saya akan fokus pada pemberdayaan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang bertanggung jawab atas proses perkembangan mereka. Jadi saya akan memfasilitasi mereka dalam merancang tujuan pribadi, mengelola waktu, meningkatkan keterampilan sosial, dan memotivasi diri mereka untuk terus berkembang. Dengan cara ini, layanan BK itu tidak hanya membantu siswa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, tetapi juga memberikan mereka alat dan keterampilan yang akan berguna di sepanjang hidup mereka. Kemudian yang terakhir itu, bagaimana saudara bertanggung jawab sebagai calon pendidik setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut. Sebagai calon pendidik, saya memiliki rasa tanggung jawab untuk mengaplikasikan prinsip self-directed learning atau SDL dalam pembelajaran. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri, terus memberikan kesempatan siswa untuk merancang tujuan mereka dan mengolah proses belajar mereka sendiri. Kemudian saya akan membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Jadi saya akan seperti tadi, saya akan mencoba untuk membantu mereka menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.